Sebelum insiden kebakaran melanda tempat hiburan malam di Glodok Plaza pada pertengahan Januari itu, di lokasi yang sama juga pernah menjadi berita untuk kasus berbeda. Bahkan Pemprov Jakarta sempat menutup permanen tempat hiburan itu sebelum akhirnya kalah di meja hijau. Lalu cerita apa saja yang mengemuka selengkapnya dalam Benang Merah, Jejak Buram sebelum kebakaran. Rabu malam di pertengahan Januari 2025, kebakaran besar melanda Glodok Plaza hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Pihak berwenang masih menyelidiki secara intensif penyebab pasti kebakaran. Diduga api berasal dari lantai 9 yang dikenal sebagai tempat hiburan malam Tiara. Tempat hiburan malam yang menempati lantai 3 hingga 9 Glodok Plaza itu menawarkan beragam fasilitas hiburan kelas 1. Mengutip dari akun media sosial resmi mereka, Tiara setidaknya memiliki 19 ruangan karaoke mewah dengan balutan warna biru dan ungu mendominasi interiornya. Menyusul insiden kebakaran itu, ruang maya segera dipenuhi suara warganet mengenang masa lalu. Di tempat hiburan malam Tiara itu berlokasi, dulu diketahui bernama Golden Crown yang cukup populer di Jakarta Barat dan beroperasi sejak awal tahun 2000-an. Tahun 2018 lampau, tempat hiburan itu menuai sorotan setelah seorang pengunjung dikabarkan meninggal dunia di sana. 2 tahun berselang, pada tahun 2020, Golden Crown kembali menjadi buah bibir. Kala itu, tim Badan Narkotika Nasional dan BNN Provinsi Jakarta menemukan banyak pengunjung diskotek tersebut positif narkoba. Petugas memeriksa 184 pengunjung diskotek, di mana 107 orang diantaranya alias lebih dari separuh positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ekstasi. Temuan itu kemudian mendorong pihak berwenang menutup secara permanen diskotek Golden Crown pada Februari 2020. Kenapa disegel? Karena kita menindaklanjuti hasil dari penggerebekan BNN pada hari Kamis. Apa yang ditemukan, Pak? Itu ditemukan adanya narkotika di dalam tempat usaha Golden Crown. Ini akan ditutup permanen kah atau sementara, Pak? Permanen. Tak terima sumber cuan ditutup, pihak pengelola kemudian menggugat keputusan Pemprov Jakarta itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengelola berdalih, narkoba yang dikonsumsi pengunjung dibawa dari luar, bukan diperoleh dari dalam diskotek. Setelah melalui serangkaian proses hukum, putusan PT UN Jakarta pada 30 Juni 2020 menyatakan mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan pihak pengelola. Pemprov Jakarta pun diminta membatalkan pencabutan izin usaha pihak penggugat. Tahun 2021, merek Tiara yang disebut-sebut menggantikan Golden Crown diperkenalkan. Penyegaran nama itu seakan ingin menghapus citra negatif yang melekat pada mereka sebelumnya. Sementara kebakaran hebat pertengahan Januari yang menelan korban jiwa itu seakan ikut mengungkap sisi buram Glodok Plaza, tempat Tiara Karaoke berada. Pemerintah Provinsi Jakarta menyebut bangunan Glodok Plaza di Taman Sari, Jakarta Barat itu tidak memenuhi syarat keselamatan kebakaran. Status itu bahkan sudah disematkan sejak 2023 oleh Dinas Penanggulangan dan Keselamatan Jakarta. Ini Plaza Glodok memang di tahun 2022 kami
menunda untuk memberikan LHP dalam laporan hasil pemeriksaan kami, menunda untuk tidak diberikan tidak memenuhi syarat dari 4 hal tersebut. Nah, hanya pada saat pemeriksaan di bulan Maret 2023, mereka sudah berupaya memperbaiki instalasi-instalasi yang ada yang awal kami nyatakan. Jadi memang Dinas Penanggulangan Kebakaran Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta itu memang melakukan pengawasan dan pembinaan. Jadi bukan berarti bahwa satu gedung itu dinyatakan hari itu pada saat kita periksa ada satu yang tidak berfungsi, maka kami tidak menyatakan bahwa gedung itu tidak memenuhi syarat. Tapi pada saat dia berupaya untuk memperbaiki, sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, baru dia laporkan ke kami bahwa sudah diperbaiki, maka gedung itu masuk kategori memenuhi syarat. Glodok Plaza di Taman Sari, Jakarta Barat itu disebut memiliki fasilitas keselamatan pemadam kebakaran seperti yang disyaratkan. Namun, jika kebakaran yang terjadi begitu hebat, maka menyebut fasilitas keselamatan itu berfungsi optimal tentu memantik tanya. Malam itu juga kami tidak ada hambatan terkait dengan unit dan personil di lokasi. Malah kita mengerahkan sampai ada 5 unit tangga yang unitnya besar, itu tidak ada halangan sama sekali, tidak ada hambatan sama sekali. Kemudian MKKG-nya berfungsi atau tidak. Ada upaya mereka melakukan pemadaman dengan menggunakan hidran yang ada, dengan menggunakan ada gelaran selang, dan ada gelaran selang yang dimiliki oleh pemilik gedung tersebut, dan itu kami saksikan. Jadi memang secara 4 hal komponen yang tadi yang kami lakukan pemeriksaan itu pada saat itu memang sudah berjalan. Nah, hanya permasalahannya optimal atau tidak itu perlu lagi pemeriksaan lebih lanjut. Merespons sejumlah anggapan miring itu, pihak pengelola Glodok Plaza membantahnya dan mengklaim bahwa perangkat keselamatan gedung yang mereka miliki telah sesuai standar. Berkaca dari insiden kebakaran yang melanda Glodok Plaza, mencuat kabar ke permukaan bahwa lebih dari 350 gedung tinggi, yakni bangunan dengan ketinggian 8 lantai ke atas di Jakarta, belum memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. Pihak kepolisian pun masih mengusut penyebab kebakaran, termasuk mendalami standar keamanan dan keselamatan gedung Glodok Plaza untuk mencari titik terang.